selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan mulai dengan ibadah kita di saat ini. Kita angkat lagu yang menyatakan saat pagi hari ku datang lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Sudah semangat? Sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Nah, tiba saatnya kita akan menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kita akan belajar bersama-sama untuk tetap senantiasa mendengarkan panggilan Tuhan atas hidup kita. Kita bernyanyi bersama-sama dengan Kak Yani dan Kak Sharon ya. Ikuti gerakan kita. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu, dengar Dia panggil namamu.
Masih tetap semangat untuk memuji nama Tuhan adik-adik? Nah, tiba saatnya kita akan menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Kita harus tetap senantiasa bersyukur dan tetap memuji nama Tuhan dalam segala keadaan adik-adik. Dalam suka, duka, bahkan dari terbit matahari sampai terbenamnya, kita harus tetap memuji nama Tuhan Yesus. Kita akan bernyanyi dari terbit matahari sampai terbenamnya. Semangat ya! adik-adik, tadi kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak sekali lagi adik-adik untuk kita menyanyikan lagu penyembahan yang menyatakan firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu
adik-adik, hari ini kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Jangan lupa siapkan Alkitabnya, nanti kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menaikkan pujian kami kepadamu. Tuhan, saat ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami untuk kami dapat berkonsentrasi. Tolong kami supaya kami tidak bermain ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Dan kami boleh fokus supaya kami boleh menangkap setiap pesan yang diberikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam namamu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, saat ini kakak mau menunjukkan kepada kalian satu video dari seorang tokoh Alkitab yang tidak asing lagi. Kira-kira siapa namanya? Ada yang bisa tebak? Gak ada? Oke, namanya adalah Yusuf. Ayo sama-sama kita saksikan video berikut ini. Ini adalah Yakub dan Yusuf. Yusuf adalah anak dari Yakub yang dilahirkan oleh Rahel. Yakub juga memiliki 11 orang anak lainnya, namun Yakub lebih mengasihi Yusuf daripada anaknya yang lain. Yakub pun membuatkan jubah yang maha indah untuk Yusuf. Dan hal itu membuat saudara-saudara Yusuf benci kepadanya dan tidak mau menyapa dengan ramah. Suatu kali Yusuf bermimpi dan ia menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Yusuf bermimpi mereka sedang berada di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkas Yusuf dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas saudara-saudaranya mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkas Yusuf. Lalu Yusuf bermimpi pula mimpi yang lain. Ia mengatakan, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadanya. Setelah hal itu diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Saudara-saudaranya pun menjadi iri hati kepadanya dan merencanakan hal yang jahat. Mereka bersiasat untuk membunuh Yusuf. Namun, salah satu saudaranya yang bernama Ruben mencegah agar saudaranya tidak membunuh Yusuf. Ketika Yusuf sampai pada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubahnya yang maha indah itu dan melemparkan dia ke dalam sumur. Kemudian lewatlah saudagar-saudagar dari Midian. Lalu saudara-saudara Yusuf mengangkat dia dari dalam sumur itu ke atas dan dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu dengan maksud melepaskan Yusuf dari tangan mereka, ternyata Yusuf sudah tidak ada lagi di dalamnya. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke darahnya. Jubah itu mereka antarkan kepada ayah mereka. Yakub pun memeriksa jubah itu. Yakub mengira bahwa Yusuf telah dimakan binatang buas. Ia menangis dan berkabung berhari-hari lamanya. Sementara itu, Yusuf dijual lagi oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Nah adik-adik, barusan kita sudah menyaksikan video tentang Yusuf. Yusuf adalah orang yang disertai Tuhan. Tadi kita sudah lihat ya, Yusuf begitu dicintai, dikasihi oleh ayahnya. Sampai dia diberikan baju yang mahal, baju yang sangat indah. Kalau zaman dulu disebutnya jubah. Sampai-sampai saudara-saudara Yusuf iri dan mereka sangat membenci kepada Yusuf ini. Sampai mereka merencanakan hal yang jahat adik-adik. Nah, dia dibuang, lalu dia dijual. Padahal waktu itu dia masih sangat muda. Tetapi dia harus mengalami hal-hal yang sulit dalam kehidupannya. Coba adik-adik bayangkan kalau di umur adik-adik saat ini, terus dibuang, lalu dijual, pasti akan merasakan ketakutan. Nah, begitu juga hal yang dirasakan Yusuf. Pada waktu itu dia masih sangat muda, dia harus dibuang, dia dibawa jauh oleh orang asing,
dia jauh dari keluarganya, dan waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke Mesir itu sangat lama adik-adik. Tidak gampang, dan pastinya dia harus menyesuaikan diri dengan orang-orang yang baru. Terus dia waktu itu dijual sebagai budak. Nah, namanya budak berarti dia harus mengikuti apa yang disuruh oleh tuannya. Padahal ketika dia di rumah, dia adalah anak yang sangat dikasihi. Tetapi adik-adik, Yusuf ini adalah orang yang disertai Tuhan. Meskipun kelihatannya dia sendiri, jauh dari keluarganya, jauh dari saudara-saudaranya, tetapi Yusuf tidak benar-benar sendiri. Kenapa? Karena Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan selalu bersama dengan Yusuf kemanapun dia pergi. Salah satu buktinya adalah ketika Yusuf dijual dan dibawa oleh orang Midian ke Mesir, pada waktu itu dia dijual lagi sama pegawai istana yang namanya Potifar. Nah, dia dijual kepada Potifar dan di situ dia menjadi budak lagi. Dan ketika dia tinggal di rumahnya Potifar, rumah itu diberkati karena ada Yusuf di situ. Jadi Tuhan memberkati rumah itu karena ada Yusuf. Yusuf orang yang disertai oleh Tuhan. Bahkan ketika dia difitnah adik-adik, Yusuf sempat difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara. Nah, bayangkan, masih sangat muda, dia sudah difitnah, dia dibawa ke tempat yang baru, dan dimasukkan ke dalam penjara. Kakak yakin pasti di waktu itu dia pernah mengalami yang namanya ketakutan. Dia dimasukkan ke dalam penjara, tapi penyertaan Tuhan tidak lari daripada Yusuf. Penyertaan Tuhan tetap bersama dengan Yusuf. Yusuf baik-baik saja di penjara, dan bahkan Tuhan mengangkat derajatnya menjadi lebih tinggi. Akhirnya, seiring berjalannya waktu yang sudah lama, Yusuf pun diangkat menjadi penguasa di tanah Mesir, menjadi orang yang dipercaya oleh raja. Nah, adik-adik, itu bukan waktu yang singkat. Dari mulai dia dibuang hingga dia menjadi penguasa di Mesir, itu waktu yang sangat lama. Bahkan ketika saudara-saudaranya harus pada waktu itu terjadi kelaparan adik-adik. Saudara-saudaranya harus pergi ke Mesir untuk mencari makanan. Nah, ketika mereka ketemu dengan Yusuf, mereka tidak lagi mengenali Yusuf. Nah, berarti itu menunjukkan bahwa perjalanannya Yusuf itu tidak singkat. Butuh waktu yang sangat lama. Sampai-sampai keluarganya tidak mengenali Yusuf. Tetapi rencana Tuhan dan penyertaan Tuhan sungguh sempurna atas kehidupan Yusuf. Nah, dari sini kita mau belajar melalui kisah Yusuf, kita belajar bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Penyertaan Tuhan itu luar biasa kepada anak-anaknya yang mengasihi Dia dan yang mau taat kepadanya. Yusuf sudah menunjukkan kasihnya. Dia meskipun dibenci, dia dibuang, tetapi dia tidak membenci kembali saudara-saudaranya. Malahan dia menerima mereka, dia mengasihi mereka, dia mengampuni mereka. Dan dia menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan. Dia menyadari bahwa dia adalah orang yang disertai Tuhan. Sehingga ketika dia digoda oleh istri Potifar, dia lari. Dia tidak mempedulikan godaan itu, dia lari. Sampai-sampai dia harus difitnah. Nah, itu adik-adik, kalau kita disertai Tuhan, kita harus menunjukkan bahwa kita adalah orang yang disertai Tuhan. Dengan cara apa? Kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, ketaatan kita kepada Tuhan. Dengan begitu Tuhan akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Tahun ini, saat ini kita masih berada di bulan pertama, di tahun 2022. Masih ada bulan selanjutnya yang akan kita hadapi adik-adik. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi satu yang mau kita percaya, bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kita. Amin adik-adik. Kita percaya Tuhan kita itu hebat. Tuhan kita itu luar biasa. Tuhan kita itu dahsyat. Kita tidak perlu ragu akan kuasanya Tuhan. Ketika adik-adik sakit, ketika adik-adik mengalami masalah, berkekurangan, jangan takut. Karena Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Kalau kita melihat orang-orang di sekeliling kita yang merasakan hal tersebut,
Katakan kepada mereka, tidak usah takut, ada Tuhan Yesus. Katakan kepada papa mamamu, saudara-saudaramu, katakan, jangan takut, ada Tuhan Yesus yang menyertai kehidupan kita. Amin adik-adik. Nah sekarang kakak mau ajak adik-adik, ayo sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Kitab Kejadian pasal yang ke-50 ayat 20. Kejadian pasal 50 ayat 20. Kakak akan bacakan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, Yusuf sekalipun saudara-saudaranya merencanakan hal yang jahat untuk dia, tetapi Tuhan punya rencana yang indah untuk kehidupannya dan tidak pernah gagal rencana Tuhan. Amin adik-adik. Saatnya kita mau berdoa. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang kisah seorang tokoh yang bernama Yusuf. Tuhan tolong kami supaya kami belajar dari kehidupan Yusuf, belajar menjadi orang yang disertai Tuhan, kami mengasihi dan taat kepada Tuhan. Meskipun ada orang yang membenci kami tetap mengampuni mereka, karena kami tahu rencana Tuhan lebih indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.